Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, menangkan perjuangan beliau untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah nanti setelah beliau menyampaikan ada sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala syahra ramadhana bilailatil qadar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyyil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil athhar wa man tabi'ahum ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatil Hadratal mukarramin wal muhtaramin, segenap para asatiz, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang mulia Ketua DKM Masjid Ad-Diya, Guru Sya'ban Al-Mukarram Ustadz Muslih Nasution, Menteri Perhubungan Ustadz Abdul Aziz. Nah, ini Menteri Perhubungan. Karena beliau yang menghubungi saya, maka saya doain jadi Menteri Perhubungan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah salat subuh kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu masih kenal sama saya? Udah kapan kenalannya? Apa Bu? Tahun lalu. Alhamdulillah. Berarti ingatnya, daya ingat orang sini kuat. Alhamdulillah. Bapak-bapak masih kenal sama saya? Masih kenal. Tapi ada sebagian yang enggak kenal. Sebab karena saya tadi turun dari mobil, salah cium tangan. Dia cium tangan sama supir saya. Saya nggak perlu sebut namanya. Ternyata begitu ngelihat banner sama muka atau supir saya, dia akhirnya gerogi. Ternyata kok kagak mirip. Habis saya ditanya, "Bang, mau kemana Bang?" Saya ditanya, "Lu jual, gue borong." Akhirnya saya bilang, "Saya mau parkir, mau nurunin Ustadz." Habis itu saya suruh turun, supir saya duluan pakai sorban. Akhirnya dia cium tangan, "Rasain lo," gue kata. Nggak apa-apa bercanda. Ini namanya warna-warni kehidupan. Alhamdulillah. Hari ini kita masuk tanggal berapa ini?
Ramadannya tanggal berapa? Itu mah bulannya. Ramadannya tanggal berapa? 20 Ramadan. Alhamdulillah. Lebaran 9 hari lagi apa 10 hari lagi? Udah pengen yang duluan. Ya, mudah-mudahan pada sehat sampai akhir lebaran. Hadirin rahimakumullah, ini kita masuk babak final. Ramadan kalau dibagi 3, 10 pertama perempat final, 10 kedua semifinal, 10 ketiga final. Kenapa saya kok mengistilahkan dengan final dan semifinal, perempat final? Karena yang berhak mendapatkan juara kemenangan hari Idul Fitri adalah hari kemenangan. Mereka yang menang itu adalah yang dapat piala malam yang terbaik dari 1000 bulan. Insya namanya malam Lailatul. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Nggak boleh kodar. Kalau kodar tukang somai. Biasanya kalau di wakaf qadr, bukan keder juga. Sesungguhnya kami turunkan, apa yang diturunkan? Al-Quran fi Lailatul Qadr, di malam Lailatul Qadar. Bahasa Indonesianya nyebutnya Lailatul Qadar. Kalau kita baca wakaf qadr, sama kayak kita baca wal asr. Nggak boleh wal asri, karena kita nggak wasal. Itu namanya ilmu tajwid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dijadikan umatnya harus bersyukur dengan penuh rasa syukur, mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Satu, Nabi Adam dikasih umur 1000 tahun. Nabi Nuh dikasih umur 950 tahun. Nabi Ibrahim dikasih umur 200 tahun. Nabi Musa dikasih umur 120 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih umur 63 tahun. Dari sekian banyak nabi, umur nabi yang paling sedikit adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga Nabi katakan, hasadu ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Yang hari ini sudah 69 11 bulan. Berarti tinggal makan dah yang enak-enak. Jangan pakai pantangan. Makan aja, ada duren makan. Makan. Tapi betapapun kita dikasih umur lebih dikit bilangannya dibanding umat-umat terdahulu, namun
kita diberi keistimewaan 1 tahun sekali, yaitu yang 1 malam dihitung sama dengan 1000 bulan, atau 83 tahun 4 bulan. Ada yang umurnya 83? Halo? Ada apa enggak? Enggak ada. Ya, berarti masih muda semua ini. Kita sekarang jarang nemuin orang yang umurnya sampai 80 ya. Beda sama orang dulu. Saya punya nyai 105 baru meninggal dunia. Dan sekarang orang belum sampai 70 udah banyak yang. Tapi jangan pesimis, kita bisa mengalahkan ibadah umat terdahulu. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Inilah di babak final 10 malam terakhir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashra, Nabi kalau masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, ahya lailahu, Nabi menghidupkan malam-malamnya. Maksudnya apa menghidupkan malam? Nabi lebih sering melek malam di 10 terakhir bulan Diisi dengan apa? Ibadah. Bisa sholat taraweh, tadarus Al-Quran, i'tikaf di masjid, dan juga amal-amal sholat sunnah lainnya yang bisa dikerjakan di malam insya Allah. Jangan berarti malam kudu melek lantas begadang ngopi ya mengerokok aja. Ngudut aja ngudut. Ada nggak yang begitu? Ada yang begitu? Nah, ini Nabi isi malam 10 terakhir dengan memperbanyak ibadah. Maknanya sholat taraweh kita harus lebih rajin lagi, insya. Kalau orang kampung apa namanya ini, Kemayoran majan make ditanya, subuhnya aja penuh, alhamdulillah. Ini udah pasti terawihnya juga penuh, insya Allah ya. Bang Willy ngasih kabar ke saya, dari mulai malam pertama Ramadan sampai sekarang di sini, kalau jam 3:30 pintu udah nggak bisa kebuka alias ketutup. Kenapa? Karena belum ada yang datang. Ahya lailahu, Nabi menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, di 10 malam terakhir Nabi membangunkan istrinya. Pak, Bapak, halo. Kalau malam yang bangun duluan bapak apa bininya? Jujur, puasa menghantarkan jujur. Alhamdulillah. Inilah bedanya kita sama Nabi. Kalau kita dibangunin bini, kalau Nabi bangunin kalau kita makannya sedikit, kalau Nabi sedikit. Terbalik. Kalau Nabi makannya sedikit, kalau kita dikit-dikit makan, dikit-dikit gares. Kalau Nabi tidurnya sedikit, kalau kita dikit-dikit tidur, berarti sama dengan banyak.
Nabi yang bangunin istrinya. Pak, malam 10 ini khusus dicoba bapak yang bangunin istrinya. Insya Allah. Ngapain? Ajak ibadah. Minimal sholat tahajud 2 rakaat. Ini yang paling bagus sholat setelah sholat 5 waktu. Kadang-kadang ada jamaah sholat terawihnya nggak bolong, tapi qobliyah ba'diyahnya bolong. Ba'diyah isya kagak dikerjain, tapi terawih dikerjain. Ada nggak yang begitu? Lebih utama ba'diyah isya dan selanjutnya baru tarawih. Ba'diyah isya itu di bawah klasmen dari tahajud. Afdhalus shalah ba'dal maktubah salatut tahajud. Salat yang paling bagus setelah salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu adalah salat tahajud. Usahakan minimal 2 rakaat. Itu namanya aiqadha ahlahu. Wa syadza mizarahu. Nabi kalau sudah 10 terakhir Ramadan itu adalah mengencangkan ikat pinggang. Artinya makannya dikurang. Ada orang puasa makannya cuman mindain jam doang. Biasa di luar Ramadan kita makan sehari berapa kali, Bu? 5, 3. Ramadan kita makan berapa kali, Pak? Sahur dengan buka. Habis tarawih makan lagi. Berarti cuman mindain makan. Enggak makan sih Pak Ustadz, cuman bakso doang. Enggak makan sih Pak Ustadz, cuman kolak doang 2 piring. Ya sama bae. Nah, ini namanya wasyadza mizarahu. Kenapa ini semua dilakukan 3 hal oleh Nabi? Itulah yang Nabi minta sama kita, taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar. Cari malam yang mulia ini di 10 terakhir bulan Ramadan. Inilah yang saya sebut tadi sebagai babak final, karena kita ingin angkat kejuaraan Ramadan dengan mendapatkan Lailatul insya Pak Ustadz, ciri-cirinya bagaimana kalau Lailatul Qadar? Nah, 1, ciri-ciri Lailatul Qadar, malam itu lebih sejuk dari malam biasa-biasanya. Tapi tidak hujan, sejuk. Bukan karena AC di rumah. Itu namanya dingin. Sejuk malam itu. Kemudian pagi hari itu matahari bisa dilihat oleh mata. Kita kalau ngelihat matahari, biasanya mata kita kuat apa enggak? Nanti kalau malam itu Lailatul Qadar, maka pagi-pagi matahari keluar sampai sore, itu mata kita ngelihat matahari enggak sakit. Tapi itu udah paginya, kejarnya di malam. Kenapa kok tanda yang jelas di pagi, tanda malam apa lagi Pak Ustadz?
tidak ada meteor, tidak ada bulan. Nah, ini yang gampang. Tidak ada bulan, terus bintangnya lebih besar. Woi, lu ngapa pada melotot aja? Baru ini gue ceramah pelototin. Mikirin semalam ada apa nggak bulan. Ntar malam mulainya, malam 21 sampai malam 29. Nih ciri-cirinya. Terus apalagi Pak Ustadz? Tenang ibadah. Enak ibadah, ada yang dibawa enak. Ibadah ada yang kagak dibawa kagak enak. Apa ibadah yang dibawa kagak enak? Contoh, ya lagi aja imamnya. Belum mulain terawih udah ngomong aja. Lagi aja imamnya. Nunggu waladhdallin baru bangun. Sebelum waladhdallin belonjor dulu. Ada nggak yang begitu? Mana dia orangnya? Ibadah capek, ibadah meskipun penuh tantangan, tapi hati kita ngerasa tuh malam enak aja tuh ibadah. Kagak kayak biasa-biasanya. Itu ibadah luar biasa nikmatnya. Kenapa? Karena tanazzalul malaikatu waruh. Malam itu malaikat turun semua. Malam itu malaikat berbondong-bondong dari langit ke bumi. Ini bumi menjadi sempit lantaran malaikat semuanya turun gunung. Bukan mau demo, tapi ngikut ngademin bumi yang malam itu menjadi malam mulia. Qadar, Laila artinya malam. Bu, ada yang namanya Laila? Ada yang namanya Laila? Ada yang namanya Qadar? Nah, itu pasangan serasi. Kalau ada bininya namanya Laila, kemudian lakinya namanya Qadar, kita ramein aja rumahnya. Qadar itu artinya ada dua minimal. Satu, sempit. Sempit. Kenapa jadi sempit itu malam? Karena malaikat turun. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu Halo. Wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Faqadara rizqah. Manusia kalau diuji dengan Allah, maka di antara ujiannya dipersempit rizkinya. Kalau duit lagi gablek, dia bilang Allah lagi sayang. Giliran lempengan duitnya lagi nggak gablek, dia kata Allah lagi nguji gua. Itu namanya faqadara alaihi rizquh. Qadar artinya sempit, sebab malaikat turun. Kedua, Bu, lanjut apa kagak ini? Udah habis apa belum? Hah? Jangan belon-belon aja. Kemarin saya ngisi di Masjid Al-Ittihad Cibubur, legenda wisata. Setiap saya tanya, jamaah bilang belum habis. Terus sampai jam 7 terus. Lelak-lelakan saya aus juga ini. Wa qadara alaihi rizqah. Qadar yang kedua artinya ditakdirkan. Malam besok di Lailatul Qadar itu ditakdirkan nasib kita ke depan. Minimal 1 tahun ke depan. Ketika kita mencari dengan sungguh-sungguh, lalu Allah takdirkan kita mendapatinya, maka nasib
ke depan kita akan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Tuh, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu semuanya itu akan ditakdirkan yang lebih baik dan lebih bijaksana oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa dapat Lailatul Qadar. Kurang kompak, kurang kencang. Ya Rabbal amin ya ogah-ogahan ini. Ini malam mulia, Bu. Malam mulia, Pak. Jangan sampai terlewatkan. Pak Ustadz, belum beli baju lebaran. Udah apa belum? Bu, Ibu udah ke Tanah Abang apa belum? Emang apa? THR belum turun? Udah ke Tamrin City apa belum? Nih, kita dalam mencari Lailatul Qadar seperti ibu-ibu mencari kerudungan Zoya. Bu, kalau ibu ke Tamrin City di lantai 1 Blok F ada yang jual kerudungan Zoya. Dikasihlah harga 150.000. Ketemu sama temennya lagi belanja. Assalamualaikum Cin. Biasanya kan ibu-ibu suka begitu kalau ketemu di belanjaan. Nyari apa Cin? Nyari kerudungan Zoya. Udah dapat, udah nih 150. Ntar sini gue bisikin. No, di lantai 4 lagi diskon 50%, 75.000. Kira-kira ibu mau tetap belanja di lantai 1 apa ke lantai 4? 4 lah, diskon. Tapi liftnya macet, Bu. Tetap eskalator ngantri. Di tokonya juga ngantri belinya. Begitu gambaran ibu-ibu belanja. Sama juga kita harus Lailatul Qadar kita cari dengan susah payah. Insya namanya dapat diskon kapan lagi ya? Iya, ini ciri-cirinya. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita sholat sunnah 2 rakaat itu seperti kita sholat 83 tahun. Pahalanya luar biasa, ganjarannya dahsyat. Dan inilah yang hanya ada di bulan suci Ramadan. Pak Ustadz, saya saban tahun nggak pernah tahu, nggak pernah ngerasain ada Lailatul Qadar. Nah, maka ini saya jelasin tadi ciri-cirinya. Saya nyari ciri-cirinya, nggak ketemu juga Pak Ustadz. Ya nyari di luar terus dia, nggak dapet terus. Bagaimana? Apakah saya masih dapat pahala Lailatul Qadar? Nih kita pakai Imam Syafi'i. Kata beliau, itu adalah Lailatul Qadar bisa didapati pahalanya meskipun tidak menyaksikan. Caranya, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Insya. Ini kalau ngomong-ngomong buka puasa, ibu-ibu, bapak-bapak di rumah sholat dulu apa makan dulu? Halo, makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu. Iya, karena sholat nomor 2, nomor 1 syahadat. Makan lagi nomor 1 lu kata. Sholat nomor 2, nomor 1. Siapa yang jawab makan tadi itu? Ya, boleh makan dulu karena ada dalilnya la hadrata la salata bi hadratit ta'am. Tidak ada salat dengan adanya makanan. Berarti idza quddimal 'asya fabda'u bihi. Kalau ada hidangan, makan dulu. Silahkan ibu-ibu, bapak-bapak yang mau makan dulu. Yang penting maghribnya apa tadi?
Mau makan dulu silakan, mau sholat dulu silakan. Yang jelas maghrib berjamaah, isya juga berjamaah, subuh juga berjamaah. Kata Imam Syafi'i, saya kasih paling ringan, ini pendapat beliau, yaitu kita tetap dapat pahala Lailatul Qadar meskipun kita tidak menemukan ciri-cirinya, meskipun kita tidak mendapatkan dan merasakan ciri-cirinya, tapi kita sudah mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Insya ini teori yang paling enteng, ini teori yang paling ringan. Saya kasih yang ringan-ringan aja, yang enteng-enteng aja, karena tidak harus semalaman itu kita di masjid. Kalau ada bapak-bapak mengejar Lailatul Qadar 10 hari 10 malam di masjid aja, itu bukan lagi Lailatul Qadar, diusir bini. Itu lagi ya kita ke masjid, ya kita ke rumah. Nah, tapi ingat, usahakan setiap kita ke masjid, nawaitu an a'takifa, kita niat iktikaf fi hadzal masjid, di masjid ini, ya, sunnatan lillahi ta'ala. Pak Ustadz, saya kan nggak semalaman suntuk. Iktikaf tidak harus semalaman suntuk. Ibu-ibu tadi berangkat dari rumah, masuk ke masjid sebelum azan, sholat sunnah tahajud 2 rakaat, lalu ibu niat iktikaf sampai nanti kajian selesai, maka udah dapat pahala iktikaf. Bapak-bapak juga demikian, dapat pahala iktikaf. Nih, upayakan. Yang sering kita kelupaan dan terlupakan itu adalah saat kita datang ke masjid, setelah sholat sunat tahiyat masjid, kita tidak niat iktikaf. Emang iktikaf harus semalaman? Tidak. Iktikaf boleh walaupun 1 jam, setengah jam, yang penting kita dapat pahala insya Allah. Ini yang paling penting ketika kita ingin juga mengejar Lailatul Qadar. Nah, hadirin rahimakumullah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruh. Bukan cuman malaikat doang yang pada turun, biangannya malaikat. Namanya siapa? Jibril. Pimpinannya para manusia, Nabi Muhammad. Pimpinannya para malaikat adalah Jibril. Jibril turun malam itu. Israel juga turun malam. Lah iya, kan Israel pasukannya juga turun. Nah, waruh, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam. Nah, itu tadi, ketenangan kita dapat di malam itu adalah disebut malam Lailatul Qadar. Insya Allah. Ada yang bilang, Pak Ustadz, malam-malam ganjil. Betul. 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ini yang kemungkinan besar. Tapi bukan berarti malam genap juga tidak bisa. Karena ulama berbeda-beda pendapat. Bisa jadi nuzulul Quran kemarin tuh malam 17. Ada ulama berpendapat malam 17 juga pernah terjadi Lailatul Qadar. Kemarin malam apa 17 Ramadan? Malam apa? Malam
Kamis. Ya, malam Kamis. Tidak ada yang tahu. Kenapa sih dirahasiakan? Inilah sama seperti di hari Jumat kita dikasih bonus, ada waktu mustajab, tapi nggak dikasih tahu kapannya. Supaya apa? Supaya kita berusaha, berikhtiar. Kan orang kalau dikasih tahu kan yang rame malam itu doang. Benar apa kagak? Benar. Ntar kok Lailatul Qadar malam ke-27, kita datang malam 27 aja. Akhirnya malam-malam yang lain sepi. Karena sepi, teromol terawih juga dikit. Kalau rame terus kan jadi teromol terawih juga rame. Benar apa enggak? Benar. Nah, karena itu kita disuruh berusaha mencari terus. Sama seperti doa di hari Jumat dirahasiakan. Apa? Bis subuh, apa? Duduk di antara khatib, di antara dua khatib yang duduk di mimbar. Kemudian apakah ba'dal asar, apakah ba'da zuhur, nggak ada yang tahu. Allah rahasiakan, Nabi rahasiakan. Begitu juga dengan kabar Lailatul Qadar. Apalagi hikmahnya? Coba kalau udah dikasih tahu Lailatul Qadar. Paling kalau sekarang disuruh nyari apa aja, kata gua udah dapat tahun lalu. Ya kan? Mengapain gua nyari lagi? Tahun lalu gua udah ketemu. Tahun ini mah gua nyari Bapak Qadar. Bukan Lailah lagi. Nah, itu kita akan sombong begitu. Mengapa dirahasiakan juga? Hikmahnya supaya aktivitas juga berjalan dengan sempurna. Bayangin Pak, kalau ditentuin Lailatul Qadar malam 21, mall sepi, pasar sepi, kemudian orang yang dagang tidak dagang, orang yang kerja ngajuin cuti, semuanya ke masjid. Aktivitas di luar nggak ada yang nyari rezeki. Bukan malah bagus Ustaz, tidak bagus. Orang ada yang butuh nafkah untuk keluarganya. Orang ada yang butuh cari THR, kebutuhan untuk bayar zakat atau untuk lebaran. Maka itu Allah rahasiakan. Kita tetap berikhtiar mencarinya di setiap malam 10 terakhir ini, agar kita mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar. Insya Allah. Karena waktu yang membatasi kita, dan kita harus berpisah dan dipisahkan oleh waktu, maka tadi MC udah ngelirik-ngelirik aja nih, kayaknya kode ini ya. Tadi disampaikan ada tanya jawab. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Insya Allah mudah-mudahan pengajian pagi ini bermanfaat. Allah pertemukan lagi kita di tahun depan. Ya Rabbal Alamin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari jemaah kemarin tanya, bagaimana satu hukumnya ini kalau dia pulang kampung mungkin gitu Ustaz. Ya. Terus apakah memang wajib puasa atau enggak? Oke. Jaraknya itu memang ada jarak nggak Ustaz? Kayak apa? Baik. Dari mana? Yang kedua adalah kalau mau zakat tuh yang afdal di kampung apa di tempat dia sekarang tinggal di Ustaz? Terima kasih. Baik. Ada lagi? Bu-ibu ada anak belakang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kadang setelah Ramadan semangat Ramadan hilang. Bagaimana kita harus terus semangat sholat subuh berjamaah, semangat untuk ikut majelis taklim, karena setelah Ramadan seolah-olah bubar Ramadan. Terima kasih Ustaz. Baik. Ibu-ibu, anak ibu-ibu ada. Kasih mic-nya.
kasih Pak Kiai. Ada dua pertanyaan. Tadi kan Pak Kiai bilang diusahakan untuk berjamaah sholat maghrib, isya dan subuh. Untuk ibu-ibu ini bagaimana Pak Kiai? Apakah harus berjamaah ke masjid ketika maghrib? Mungkin kalau isya kan kita tarawih, subuh juga ikut. Apakah memang harus berjamaah di masjid? Sementara kalau mau berjamaah di rumah, suami di masjid, anak-anak mungkin ada yang jadi panitia di masjid. Jadi kita hanya sendiri ibunya. Terus yang kedua, bagaimana kalau tidak melaksanakan tarawih karena memang mencari nafkah untuk keluarga, apalagi di bulan puasa dan menjelang hari raya, itu menjadi tuntutan. Bagaimana solusinya? Terima kasih Pak. Baik. Ya lagi ibu. Dah. Pertama, apakah mudik itu boleh buka puasa? Saya mau tanya yang mudik angkat tangan. Yang mau mudik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak dah pokoknya. Banyak orang Jawa nengene akeh ta. Akeh apa ora iki? Akeh. Wes. Pundi? Kampung Rambutan. Yang mau mudik itu pulang kampung, ya. Apakah boleh tidak puasa? Kalau jaraknya 86 km lebih, maka dia disebut musafir. Kira-kira 90 dapat. Itu dari sini kemana? Halo? Hah? Indramayu. Dari sini kemana? Cikampek, Cirebon. Dari sini kemana? Medan, jelas. Dari sini kemana? Saya mau tahu nih orang sini orang mana aja. Orang Bekasi jangan nyebut orang Bekasi. Jem-jem aja orang Bekasi, jem-jem aja. Deket banget orang Bekasi nyebut, ya. Pokoknya 90 km angka aman. Ini disebut musafir. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Siapa orang yang sakit parah. Sakit parah gimana? Sakit yang dianjurkan dokter tidak boleh puasa. Cuman gara-gara bisulan doang kagak puasa, bagaimana urusan? Au ala safarin, atau dia safar. Musafir namanya tadi, jarak 90 kilo. Fa'iddatum min ayyamin ukhor. Silahkan kalau enggak puasa ganti di hari lain, nanti di luar Ramadan. Ini adalah ayat yang memperbolehkan musafir dan orang sakit tidak puasa. Tapi ingat di ujung ayatnya, wa antasumu khairul lakum. Kalau memang masih kuat tenaganya, karena sahurnya 2 piring. Ada yang 2 piring sahurnya. Lo kan sahur 2 piring, musafir masih mokel juga. Ya, mokel apa mokel? Mokel ini bahasa anak muda, ya. Orang sekarang mokel, buka tengah hari-hari. Nah, masa sahur 2 piring? Nah, kalau kuat, yakin kuat, nggak mabok, maka dia silakan berpuasa juga boleh. Pertanyaan kedua, bayar zakat di sini apa di kampung? Woi, bayar zakat di sini apa di kampung? Ya udah, itu jawab cakep itu. Nyari duitnya di sini, ya, kemudian dagangnya di sini,
Kerjanya di sini giliran bayar zakat sambar geledek. Maka bayar zakatnya juga tadi yang tunjuk tangan sebelum mudik bayar zakat di masjid ya. Kita ramaikan masjid sini sudah membuka ya. Ya, tadi sudah membuka dan siap menyalurkan zakat fitrahnya. Beli beras yang paling mahal. Ingat, nggak boleh bayar zakat beras mahal buat makan sehari-hari, bayar zakatnya beras tajin. Ya, jangan beras yang 15.000 buat makan, beras sekarang berapa ngomong-ngomong ya? Lagi naik ya beras ini ya. Berapa ngomong-ngomongin? 16. Kalau kita makan yang biasa 16, bayar zakatnya yang 11. Makan biasa beras yang 20.000, bayar zakatnya 20.000. Pertanyaan ketiga. Udah habis apa belum waktunya nih? Hah? Belum. Baik. Bagaimana meningkatkan semangat Ramadan sampai di akhir Ramadan, sampai di saat keluar Ramadan? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa tujuannya supaya kalian jadi orang bertakwa. Tattaqun fi'il mudhari'. Ittaqa, yattaqi, yattaqiyani, yattaquna. Tattaqi, tattaqiyani, tattaqun. Tattaqun itu artinya present continuous. Ngerti apa kagak gua ngomong begini? Terus menerus. Alhamdulillah kita dikasih kebiasaan Ramadan. Jadikan Ramadan ini kalau kita pengen subuhnya terus berjamaah, kita pengen tetap jadi orang baik, jujur, jadi orang yang lebih bagus lagi, itu maka kita harus menjadikan Ramadan ini sebagai madrasah, sekolah. Kalau kita lulus, maka di luar Ramadan kita akan tetap jaga subuhnya. Tapi kalau kita tidak lulus, maka kita tidak bisa jaga subuh kita. Minimal itu adalah kita jadikan sebagai ajang untuk belajar lebih baik. Madrasah. Ramadan ini madrasah, sekolah, sekolahan kita. Sekolahan gak banyak ngomong. Kan kalau di bulan Ramadan kita gak banyak ngomong, ya. Kalau di bulan Ramadan kita kan jujur, ya. Kalau di bulan Ramadan kita kan gak bohong, ya. Kalau di luar Ramadan, maka kita bohong gak boleh Pak Ustadz di bulan Ramadan. Lu gak boleh bohong lu di bulan Ramadan nih, yang bener lu. Ntar di luar Ramadan. Di luar Ramadan gak boleh, kita latihannya dari sekarang. Jadi dijadikan ajang madrasah. Pertanyaan keempat, Ibu siapa ini tadi? Bu Siti. Bu Cici. Pak Ustadz, suami sholat di masjid, anak sholat di masjid, saya sholat di rumah. Bagaimana itu bisa dapat Lailatul Qadar sedangkan gak bisa berjamaah? Solusinya, ibu juga ikut sholat ke masjid. Solusinya yang pertama, gak bisa Pak Ustadz, ya ibu gak usah masak buat buka, biar bapaknya diajak ke masjid. Di masjid ada buka bersama gak? Gitu. Nah itu ya, itu. Terus biar supaya bukanya bareng-bareng di sini, buka, sholat, baru makan, nanti pulang ke rumah gitu. Nah buat batalin aja di sini, batalinnya ke masjid. Nah itu. Tapi saya sekarang masalahnya lagi head.
Apakah boleh ke masjid? Tidak boleh ke masjid. Orang junub, orang haid tidak boleh ke masjid. Apakah tetap bisa dapat Lailatul Qadar orang yang sedang berhalangan? Dapat tamu bulanan? Bisa. Di rumah perbanyak zikir. Perbanyak zikir. Iktikaf saya bocorin. Tapi ini kalau saya bocorin lagi, khawatirnya nggak rame ke masjid. Ini usus-usus yang haid ya, karena pertanyaan tadi haid. Iktikaf. Kata Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari, ulama Bekasi yang punya kitab Misbahuz Zolam Syarah Bulughul Maram. Guru daripada guru kita Kiai Maulana Kamal Yusuf. Itu beliau mengutip dalam kitabnya bahwa iktikaf untuk perempuan-perempuan yang haid silahkan di rumah. Ini yang haid. Kalau dikasih kepada yang tidak haid nanti masjid sepi. Pada di rumah semua. Ini khusus yang haid. Ngapain? Banyakin zikir, istighfar, banyakin tasbih subhanallah, banyakin tahlil la ilaha illallah, pengganti dari baca Quran, pengganti dari ke masjid subhanallah wala ilaha wallahu akbar wala illa billah. Nah itu penggantinya dengan memperbanyak zikir. Baik, pertanyaan terakhir apa? Saya lupa tadi. Terawih apa nyari duit? Kawin. Coba itu. Terawih apa nyari duit? Taraweh hukumnya nyari duit. Tergantung. Duit udah sekengkean mesti nyari duit aja. Itu mau nyari kaya bukan nyari duit namanya. Tolabul halal wajibun ala kulli muslim. Mencari uang halal itu adalah wajib, apalagi dia kepala rumah tangga atau single parent. Bahasa orang kampungnya janda. Janda ada janda di sini? Janda ada? Hah? Banyak. Yang nyaut banyak tua apa muda itu ya? Hah? Anak satu. Pesen satu Pak Ustadz. Pak Ustadz mana yang mesen ini? Ya mudah-mudahan janda pada sehat ini. Ya pada kuat karena dia nyari duit juga, ngurus anak juga. Makanya kita doakan mereka pada kuat semuanya. Amin. Ya. Nah, apa namanya? Mencari nafkah wajib, kemudian taraweh sunnah. Imam Suyuti mengatakan dalam kitabnya Asbah wan Nazair, al-fardu aula minan nafli. Yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Perhatikan, bapak-bapak jangan cibir tetangganya, saudaranya yang tidak terawih. Tanya dulu, ente kemana nggak terawih? Gue nyari duit, gojek. Lah, belum kebayar ini utang. Enggak apa-apa. Ente kemana nggak terawih? Gua main FUGB. Wih, anak muda nih. Ya, main PUBG. Ya, main PEP. Wah, ini nggak boleh. Ya, lu kemana nggak terawih? Main slot. Sambar geledek. Lu mana nggak terawih? Belanja. Nah, ini terawih mau belanja mana dulu? Terawih, belanja. Saya nggak ada waktu lagi Pak Ustadz. Kan besok bisa, masih online bisa, ya. Shopee bisa, Tokopedia bisa, Lazada bisa,
OLX bisa. Apalagi? Bukalapak bisa. Apalagi? Hah? Apa? Instagram bisa. TikTok Shop bisa. Nah, jangan lupa follow TikTok gua. Ada TikToknya Gus Rohbil. Ini bukan promosi, ngasih tahu. Ya Bu, nanti kalau nge-follow saya kasih tahu, Pak Ustadz, fallback saya jamaah Masjid Jami Ad-Dia. Nah, itu ya. Emang nenek-nenek pada main TikTok ini? Nah, coba itu. Nah, yang penting jangan lupa nih, subscribe akun Masjid Ad-Dia. Subscribe guys. Ya, ini subscribe guys ya. Jangan lupa bantu like. Bantu share ya, bantu share. Mudah-mudahan kita pada sehat semua, duitnya tambah banyak, yang punya utang mudah-mudahan utangnya lunas. Al-Fatihah. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمن أنزلت عليه الفاتحة اللهم لا تدع لنا في مسجدنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل مبرور وكسر مجبور وتجارة لن تبور كلنا في هذه الأمور يا عزيز يا غفور يا من باعث القبور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على محمد صلى